Shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini Minggu 3 Mei 2026, di mana minggu kita hari ini adalah Minggu Katate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di mana tema kita minggu ini, aku menyanyi bagi Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekali, sebelum kita mulai pada penyembahan kita, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku berbamadainya dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan karadaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas perkataan gerak, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3 sampai 4. Dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh Allah kasih-Nya.
umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Menebus dengarkan kami yang padamu berseru, ketika padukamu berikanlah berkat penuh. Oh kudusnya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Firman Tuhan sebagai pedoman khotbah pada Minggu Kantate yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuntut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu diikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian diperingati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai 2. Lakukan di hadapan
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat ke-7 dan hukum Taurat ke-8. Dan artinya, beginilah hukum Taurat. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu, hendaklah suci hati kita serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan kepada semua orang. Janganlah mengganggu atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga, ataupun berjaka, atau anak gadis, melainkan menolong mereka jika terjadi hubungan yang kurang baik, sehingga mereka kembali saling mengasihi dan mencintai. Kita harus melindungi hak ajasi teristimewa anak dan perempuan, dan membela mereka dari tindakan kekerasan jasmania, karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu,
Jangan berniat mencuri atau menginginkan milik orang lain dengan jalan tidak sah. Janganlah kita merugikan mata pencarian orang lain. Jangan menyalahgunakan jabatan atau kursi untuk memperkaya diri sendiri. Kita harus menjaga harta sesama seperti milik kita sendiri, sebab Allah menginginkan kita hidup bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati atas harta orang lain. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 3. sambil menari nyanyikan lagu yang manis, bunyikanlah kamus kecapi, mari maju tinggalanmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya. Ia berikan sinar mentari yang cerah, puji terus yang Maha Kudus, berbaru yang benar, digantinya berkat. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai 3. Apa
sabdanya yang benar, tumbuh tiap hari, menghijau dan segar, tumbuh tiap hari, menghijau dan segar. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dan perenungan bagi kita dalam Minggu Cantate tertulis di Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kutinggikan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dihempaskannya ke dalam laut. Perwira-perwira pilihan dimedamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra dalam menutupi mereka. Seperti batu mereka tenggelam ke dalam air yang dalam. Tangan kananmu Tuhan mulia dalam kuasamu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan kejayaanmu yang besar kau binasakan mereka yang bangkit menantang engkau. Kau lepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti jerami. Karena embusan napasmu air menjulang tinggi. Aliran air berdiri tegak seperti bendungan. Samudra dalam membeku di pusat laut. Kata musuh, akan ku kejar dan ku capai mereka. Akan ku bagi-bagikan jarahannya. Akan ku lampiaskan nafsu amarahku kepada mereka. Akan ku hunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau menghembuskan taufanmu, laut pun melingkupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah seperti engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia dalam kekudusanmu, menakjubkan karena perbuatanmu yang masyhur, pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun gemetar. Kegentaran menimpa penduduk tanah Filistin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika saya pribadi membaca nats ini, yang adalah mazmur atau pujian yang digubah atau dibuat oleh Musa, kesan pertama saya, oh ya udah nyanyian. Sebagaimana Daud yang sering bernyanyi, ya udah sekedar nyanyian. Tapi kalau kita membahas tentang nyanyian, maka kita harus membahas tentang notasi, kita harus membahas tentang harmoni, kita harus membahas tentang sejarah lagu terbentuk, kita harus membahas tentang makna lagu itu. Maka nyanyian Musa tidak akan menjadi biasa-biasa saja atau sekedar begitu saja,
kalau kita flashback atau melihat kembali ke pasal 14, maka tidak boleh kita pisahkan antara pasal 14 dan pasal 15 agar kita memahami ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata ada latar belakang yang sangat yang sangat luar biasa, sehingga itu yang menjadi inspirasi bagi Musa mengubah lirik yang sangat-sangat indah dan membuat semua bangsa Israel turut bernyanyi dengan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Keluaran 14 dan kita fokuskan di ayat 5 sampai 14, bangsa Israel sudah diberikan kebebasan oleh Firaun. Mereka boleh pergi dari tanah Mesir. Namun entah mengapa Firaun berbalik hatinya dan ingin mengejar mereka. 600 kereta kuda dilancarkan Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Ia memilih perwira-perwiranya. Ia mengajak ikut serta rakyat-rakyatnya untuk mengejar bangsa Israel yang baru saja merasakan kebebasan. Di tengah jalan, ketika bangsa Israel sudah menghirup udara bebas, mereka harus berhadapan dengan Laut Teberau. Makin panik mereka ketika mereka melihat di belakang ada begitu banyak debu yang berterbangan oleh karena Firaun mengejar mereka dengan begitu semangatnya. Jadi situasinya ini sekarang maju kena, mundur kena. Kalau kita berada dalam posisi bangsa Israel, pilihan kita hanya dua, Manginang. Kita berpasrah diri, berserah diri, atau justru kita kehilangan nyawa. Karena kalau mereka paksa menyeberang Laut Teberau, itu tak mungkin. Ada berapa orang tua, ada berapa perempuan, ada berapa anak-anak, belum lagi barang, belum lagi ternak harus mereka bawa. Tapi kalau mereka melawan Firaun, ini jauh lebih tidak logis. Karena mereka hanya membawa perlengkapan ala kadarnya. Bangsa Israel tidak siap untuk bertempur. Maka mari kita bayangkan kondisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Barangkali di antara kita yang sedang bekerja, mengalami kesulitan dan tekanan di kantor, lalu kemudian ada datang telepon dari suami atau dari istri. Beras habis, gas habis, token listrik berbunyi. Padahal gajian masih lama lagi. Atau barangkali di antara kita yang kuliah, desakan orang tua dari kampung mengatakan apa? Amang, buru, cepatlah lulus. Tetapi datang dosen, agak dipersulit. Atau datang kita, malas mengerjakan. Dan masih banyak lagi, Amang Inang, dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa tertekan, maju kena, mundur kena. Atau yang paling simpel lah, karena di sini banyak anak-anak muda. Mungkin dari antara kita sudah banyak yang bosan mendengar kapannya nikah. Ya kalau dari perasaan sih pengen cepat. Cuman kan modal ke sana susah. Kesiapan mental ke sana perlu dipikirkan. Nah, jadi kami ingin mengajak kita, Amang Inang, merenung. Saudara-saudaraku, kita merenung. Apa yang menjadi Laut Teberau dan apa yang menjadi pasukan Firaun dalam kehidupan kita yang sedang menghimpit kita. Apa yang menjadi permasalahan terberat dalam kehidupanmu, mari coba kita ingat itu dan kita timbulkan di dalam perenungan kita atau di dalam hayalan kita. Sehingga kita dapat memahami, benarlah memang sebenarnya secara manusiawi orang-orang Israel di ayat yang ke-14 dan ayat ke-15 mereka bersungut-sungut kepada Musa. Kata bersungut-sungut itu dalam bahasa Ibrani liyin yang berarti dia mengucapkan kata-kata secara kasar
dia membandingkan keadaan yang sebelumnya dengan nada emosi dan marah. Jadi kalau kita baca nanti ayat 14, ayat 15, dikatakan di sana kepada Musa, mau ngapain kau bawa kami kalau toh ujungnya mati Musa. Dari awal di tanah Mesir udah kukatakan samamu, jangan ganggu kami. Biarlah kami jadi budak. Atau yang karena tidak adanya kuburan di Mesir, makanya harus kau bawa kami keluar dan kami mati di sini sia-sia. Pesimis dialami oleh bangsa Israel. Dan barangkali kita yang mengingat persoalan itu juga sama seperti ini, mengalami pesimistis. Ringgas doa margereja Tuhan. Aku rajin berdoa. Aku rajin memuji memuliakan namamu. Tapi kenapa ini kau izinkan bagiku? Mengapa persoalan ini yang harus kuhadapi? Belum siap satu, sudah datang banyak persoalan yang lainnya. Di dalam kegundah gulanaan hati kita itu amanginang, datanglah firman Tuhan kepada kita di Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita disuguhkan satu tema, aku menyanyi bagi Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dalam nyanyian Musa atau Mazmur Musa ini di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama menginang yang mau kita renungkan di sini adalah ketika dikatakan aku mau bernyanyi bagi Tuhan, itu bukan soal kondisi dan juga bukan soal situasi. Apa yang boleh menjadi lagu kesukaan kita? Dan boy hutebak memangon, aku nggak bisa nebak. Tapi mungkin beberapa suka rock, beberapa suka pop, beberapa suka metal dari antara kita. Tapi whatever lah, apapun. Itu menjadi selera kita masing-masing. Dan kalau kita merasakan jatuh cinta yang sedang berbunga-bunga, tak mungkin kita menyanyikan lagu galau. Lumpuhkanlah ingatanku, tak mungkin itu. Tapi kalau kita sedang jatuh cinta, atau sedang merasakan sakit hati yang luar biasa, tak mungkin kita menyanyikan lagu cinta yang begitu bahagia. Itu perasaan memang. Tapi datang firman Tuhan kepada kita mengatakan nyanyian itu bukan soal perasaan dan kondisi. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita bernyanyi hanya ketika mengalami ekspresi kegembiraan. Maka ketika datang persoalan, mampukah kita bernyanyi? Atau kita berserah kepada Tuhan, kita melakukan penyembahan, kita melakukan pujian, kita ambil gitar di kos karena persoalan sudah sangat-sangat luar biasa berat. Kita bernyanyi. Walau ku tak dapat melihat, omatong mulu sorok keping. Semua rencanamu Tuhan, udah tertekan kali kita rasa. Maka pertanyaannya, ketika kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan, mampukah kita bernyanyi kalau kondisi yang mempengaruhi hati kita untuk memuji Tuhan? Kita perhatikan Namanginang, ketika Musa mengatakan di ayat yang ke-15, di pasal 15 ayat 1, Musa bernyanyi bersama-sama orang Israel, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyian Musa itu berasal dari kehidupan yang sedang memberikan PHP bagi mereka, harapan palsu bagi mereka. Musa dikambing hitamkan, dia dipersalahkan atas kejaran orang Israel. Musa dipersalahkan atas laut Teberau yang memang sudah ada di situ. Tetapi ia mampu mengatakan, aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Kekuatan hati Musa nampak dalam pasal 14 ayat 31. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka ketika engkau bernyanyi, ketika engkau memuji Tuhan, nyanyikan itu karena engkau telah merasa berjumpa dengan Allah yang memberkatimu selama ini. Ketika engkau bernyanyi, lantunkan nada-nada itu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Karena hatimu benar-benar menyadari Tuhan menolongmu. Dan di dalam kesadaran karena Tuhan telah menolong aku selama ini,
maka aku harus memuji Tuhan. Di dalam persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang membelah laut Teberau, Allah yang menghancurkan orang-orang Mesir, juga adalah Allah yang kita sembah dan kita percaya. Maka jikalau laut mampu dibelahnya, bukankah persoalanmu adalah persoalan yang sangat kecil? Bernyanyilah, pujilah Tuhan, beribadahlah kepadanya, dikala kita senang atau dikala kita susah. Pujilah Ia, dikala kita suka atau dikala kita duka. Itu yang mau dikatakan Musa bagi kita. Yang pertama sekali ketika dia mengatakan, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan. Kendati dinamika hidup naik dan turun bagaikan roller coaster. Maka di saat aku berada di puncak, aku mengatakan puji Tuhan. Dan di saat keadaanku dalam nadir kehidupan, aku mengatakan juga puji Tuhan. Yang kedua yang mau kita renungkan di sini adalah ketika Musa memberikan nyanyian ini dan bangsa Israel turut bernyanyi, nyanyian Musa adalah sebagai respon pengajaran. Yang mau dikatakan begini yang mengingat secara sederhananya. Dulu ku ingat waktu aku sekolah minggu, tak akan bisa ku hafal 12 murid Yesus kalau enggak karena guru sekolah minggu ku mengajarkan 12 murid Yesus. Dalam nyanyian Simon, Petrus, Andreas, dan seterusnya. Aku takkan mampu menghafal 39 kitab PL kalau tidak diajarkan oleh guru sekolah minggu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Begitu juga dengan Perjanjian Baru. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tradisi ini banyak orang tua yang melupakan. Sehingga banyak sekali anak, aku nggak tahu ya dipamenin ya, karena aku dipamen 2024 pelayanan. Aku pelayanan di salah satu gereja di Labuan Batu Utara. Ada banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang sudah tidak mampu lagi menghafal 12 murid Yesus. Mereka tidak lagi mampu menghafal 39 kitab Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Di mana salahnya kita tak tahu. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika Musa memberikan nyanyian ini kepada bangsa Israel, dia mau menghantam sikap pesimistis bangsa Israel, sekaligus dia mau menjadikan ini sebagai sebuah kredo, sebuah pengakuan iman, agar ini diajarkan terus-menerus secara lisan kepada anak cucu Israel, supaya mereka mengingat dengan betul pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka yang telah membebaskan mereka dari bahaya yang sangat luar biasa. Berarti kalau kita bernyanyi, itu adalah respon iman sebagai kredo. Itu dimensi yang pertama. Pertanyaannya, ketika kita menyanyikan setiap lagu ini, ada berapa lagu tadi yang udah kita nyanyikan ya? 6 atau 7 itu? 6. Apakah ini memang tergerak dari iman yang hidup, dari relasi yang hidup bersama dengan Tuhan? Apakah ini tergerak berdasarkan kesadaran dan pengalaman kita atas realitas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita bernyanyi justru hanya karena orang lain ikut bernyanyi? Kita berdiri karena memang di tata ibadah disuruh berdiri atau bagaimana? Maka ketika nyanyian dikumandangkan, ia menjadi kredo atau penyataan iman atas kuasa Tuhan yang mau dikatakan di sini. Bangkitkan setiap memori pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dan akukan itu, kumandangkan itu, utarakan itu di dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan sebagai pujian yang paling ikhlas, paling tulus dalam hati kita. Dimensi yang kedua, ketika Musa menyanyi sebagai respon pengajaran, ini adalah sebagai alat pedagogis tentang pekerjaan Tuhan. Dan dimensi yang ketiga sebagai respon iman yang hidup.
Nyanyian selalu berasal dari pengalaman dan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Tidak cukup hanya dari pengalaman, tetapi juga dari kesadaran. Maka nyanyian itu harus membawa kita kepada kesadaran akan kebesaran Tuhan. Barangkali sebagai penutup bagi kita, kita tahu John Newton. Dia adalah seorang yang sangat sukses. Pekerjaannya pada abad ke-15-16 adalah seorang pedagang budak. Dia dari Inggris. Tetapi ketika suatu perjalanan ia harus menghadapi badai dan gelombang di tengah-tengah lautan, kapalnya hampir karam. Ia sudah melakukan banyak hal beserta dengan kru, membuang setiap muatan kapal dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kapal semakin lama semakin tenggelam. Sampai dia bersujud, berlutut kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, bantu dan tolong aku. Akhirnya dia selamat, Tamanginang. Kapal itu karam di sebuah pulau, dia selamat, dan di dalam pengalamannya dan kesadarannya akan pertolongan Tuhan, ia menggubah sebuah lagu yang berjudul Ajaib Benar Anugerah. Maka jangan ke depannya, jangan kita asal sekedar bernyanyi. Bernyanyi itu yang dimaksud dalam Minggu Kantate bukan tentang merdunya suaraku, bukan tentang bagaimana aku bisa bervibrato dan lain sebagainya. Tetapi bernyanyi adalah ungkapan imanku yang kulantunkan dengan tulus kepada Tuhan, yang tidak tergantung oleh kondisi dan situasi hatiku. Sehingga dikala susah atau dikala senang, aku mampu mengatakan, haleluya, terpujilah Tuhan. Apapun amang inang saudara-saudariku yang menjadi laut, yang menjadi chaos di dalam kehidupan kita, jadikanlah penyembahan, peribadahan, dan doamu sebagai liturgi kemenangan yang lahir bukan dari sekedar refleksi-refleksi dangkal, tetapi karena pemahaman yang mendalam tentang keselamatan yang telah anugerahkan. Persoalanmu dulu begitu banyak, tetapi engkau ada di sini sekarang karena pertolongan Tuhan. Maka Tuhan yang dulu menolongmu, Tuhan yang dulu memberikan kekuatan bagimu, itu juga Tuhan yang pada saat ini, itu juga Tuhan yang pada saat mendatang menolongmu juga, memberikan kekuatanmu juga. Untuk itu, mari bernyanyi bagi Tuhan di dalam kendati pergumulan sangat banyak di kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bagi kami agar kami senantiasa dikuatkan oleh pemahaman kami, pengalaman kami, dan kesadaran kami atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hingga saat detik ini, kendati persoalan ada banyak menghimpit, tetapi kami masih boleh dikuatkan, kami masih boleh hadir di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Melalui Mazmur dan nyanyian Musa ini, kami belajar agar kiranya kami senantiasa mengucapkan syukur kami di dalam doa peribadahan dan pujian kami. Dikala susah, dikala senang, oleh karena kami percaya Engkau senantiasa bekerja dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesenangan, dalam kehidupan kami. Bantu dan ajarkan kami, agar kami dapat senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk setiap pergumulan kami Bapa, entah pergumulan dalam pekerjaan, ekonomi, keluarga, perkuliahan ataupun sekolah, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan dalam hati kami masing-masing, yang kami bawa ke gereja-Mu yang kudus ini. Kami memohon, Tuhanlah yang memberikan apa yang boleh kami perlukan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis di Keluaran 35 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, ambillah dari antaramu persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap orang yang tergerak hatinya membawa sebagai persembahan khusus bagi Tuhan emas, perak, tembaga. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita.
mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpuji akan Bapa, Taman dan Taman. Apapun yang baik, semata anugerah. Dan karena hidupmu dengan kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.